YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Jamaah Jum'ah rahimanallahu wa iyyakum, adalah puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati-hati kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan hari raya pekanan umat Islam, yaitu hari Jumat. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adalah telah warid di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, ja'a rajulun yash'atsu ghubar, adalah seorang laki-laki yang datang kepada suatu kaum. Yash'atsu ghubar, yang penampilannya lusuh kusai masam, menunjukkan dari perjalanan jauh. Yamuddu yadahu wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Kemudian menengadahkan kedua tangannya, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ternyata kaum muslimin, malbasahu haram, dia memakai pakaian yang haram ketika beribadah tersebut. Wa mat'amahu haram, apa yang dia makan berupa dari sesuatu yang haram. Wa ghuddiya ahlahu bil haram, dan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sesuatu yang haram. Wa kaifa yuqbalu ad-du'a wa kaifa yuqbalu lahu, dan bagaimana akan diterima, bagaimana akan dikabulkan doanya. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberikan wejangan tentang suatu pekerjaan yang paling bagus, suatu pekerjaan yang paling baik di muka bumi ini. Apa itu? Sektor apa yang paling bagus? Sallallahu alaihi wasallam, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah ayu al-amalu atyab? Apakah pekerjaan, profesi yang paling bagus di dunia ini, wahai Rasulullah? Yakni al-amalu rajulun biyadihi, pekerjaan atau sesuatu yang didapatkan seorang dari hasil tangannya, wal bai'ul mabrur, dan juga transaksi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, berangkat dari hadis tersebut bahwasanya bagaimana seorang beribadah, bagaimana seorang bermunajat kepada Rabb-Nya Subhanahu wa taala, ternyata didapati segala macamnya haram. Apa yang dikenakannya haram, apa yang dikonsumsinya berupa sesuatu yang haram, lalu diberikan nafkah tersebut kepada keluarganya, juga menumbuhkan benih-benih yang haram. Bagaimana mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keluarganya menjadi tenang, bagaimana kehidupannya menjadi tentram kalau didapatkan dari sesuatu yang haram. Maka kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, pada kesempatan Jumat siang hari ini kita akan berangkat bersama firman Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Kulu, berikanlah makan, dan ketika kalian makan, berikanlah infak, nafkah pada keluarga kalian, minat thayyibat, dari sesuatu yang baik, dari sesuatu yang halal, ma razaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, wahai manusia. Maka jamaah rahimanallahu wa iyyakum, ternyata sesuatu yang halal, sesuatu yang haram sudah jelas adanya. Al halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma syubhat, dan di antara tengah-tengahnya ada perkara yang syubhat, yang meragukan. Maka bagaimanakah agar kita ketika al-amalu biyadihi, amalu rajulun biyadihi, kita mempunyai profesi, mempunyai pekerjaan yang dengannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mendapatkan pahala. Kaum muslimin jangan salah, ternyata pekerjaan seorang muslim, profesi seorang muslim bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan akhlak dan adab seorang muslim dalam profesinya. Yang pertama, kaum muslimin, disebutkan tadi bahwasanya kerja merupakan ibadah. Maka mari luruskan niat kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita. Disebutkan di dalam athar maupun ayatnya Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam Muslim, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an. Ketika seorang muslim dia berusaha bersungguh-sungguh, misalkan dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bidang pertanian. Yaghrisu gharsan, dia menanam sesuatu, aw yazra'u zar'an, atau menumbuhkan sesuatu. Fayaqulu minhu tayran, kemudian usahanya tersebut ada yang dianggapnya mengganggu. Yaqulu tayran, ada burung-burung liar yang menghinggapinya, yang menghinggapi panennya sehingga berkurang hasil panennya. Awin nas yaqulu min, atau orang yang sedang membutuhkan kelaparan mengambil sebagian daripada hartanya tersebut. Au bahimah, atau bahkan bahimah hewan ternak yang tidak sengaja memakan apa yang dia tanam. Fa innalahu bihi shadaqah, maka terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bahkan profesi yang sekarang kita dapatkan amanah bersama ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dinaron anfaqtahu li ahlikum a'dhamuha ajron. 1 dinar yang kalian peroleh dari hasil usaha tangan kalian, padahal itu adalah sesuatu yang halal, didapatkan zatnya halal, didapatkan metode dengan cara pekerjaan yang halal, transaksinya halal, maka a'dhamuha ajron, ketika kalian infakkan, sedekahkan, kalian berikan nafkah kepada keluarga kalian, a'dhamuha ajron, pahalanya paling besar. Karena di sebelumnya disebutkan dalam potongan hadis tersebut, ya Rasulullah, manakah yang paling besar keutamaannya? Apakah saya berinfak untuk saudara saya? Apakah saya bersedekah untuk orang lain? Maka Rasul SAW menjawab, dinaron, 1 dinar saja, beberapa rupiah saja yang kalian infakkan pada keluarga kalian, berikan nafkah berupa sesuatu yang halal pada keluarga kalian, a'dhamuha ajron, ternyata dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, karena pekerjaan kita itu ibadah, karena profesi kita itu berupa ibadah, maka luruskan niat kita. Dengan cara apa? Al-amanah, wafyul amanah wal uhud. Maka mari kita tepati amanah yang menyandang pada kita. Kita tepati perjanjian antara kita dengan pihak perusahaan yang telah memberikan amanah pada kita. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, dalam suatu athar sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu ala syurutihim, bahwanya seorang muslim itu bersama syarat-syaratnya. Seorang muslim itu terikat dengan perjanjian di antara mereka. Ketika dirinya bersedia di interview, apakah Anda bersedia bekerja di sini? Apakah Anda mampu untuk menampu amanah di sini? Mampu. Maka itu ada ikatan di antara kita dengan pihak yang tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, disebutkan dalam ayat Al-Qur'aniyah, wa aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, aufu, tepatilah al uqud, janji-janji kalian, tepatilah kontrak-kontrak kalian, tepatilah syarat-syarat kalian. Al muslimu ala syurutihim, bahwasanya seorang muslim bersama perjanjiannya, terikat bersama perjanjian yang telah dia sepakati antara kedua belah pihak tersebut. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, bahkan Rasul SAW mengancam bahwasanya seorang yang tidak amanah, la imanan indama la amanatan lahu, tiada iman baginya, berkurang iman padanya ketika dirinya berkhianat, ketika dirinya diberikan amanah, ketika dirinya diberikan suatu kepercayaan, akan tapi la amanatanlah, tidak amanah bahkan berkhianat. Disebutkan dalam hadis yang lain, min alamatil munafik, termasuk tanda-tanda orang munafik,
Munafik kaum muslimin seolah-olah di luarnya, dohirnya menampakkan kebaikan. Akan tapi di dalamnya banyak keburukan yang tersembunyi pada hatinya. Termasuk tanda orang munafik adalah tidak amanah atau berkhianat. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, semua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dikatakan dalam surat Ali Imran dalam firman-Nya, "Makana lin nabiyyin ayyagul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Bahwa siapa yang curang, bertindak curang, korup dalam amanah yang diberikan kepadanya, akan didatangkan siksaan yang melebihi apa yang dia ambil ketika dia di dunia. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka korupsi, perbuatan korup tidak hanya dirinya mengambil harta orang lain. Ternyata korup banyak macamnya. Kata para ahli dikatakan korup bisa saja berupa waktu. Harusnya dirinya datang atau ada perjanjian kerja, masuk ngantor selama 7 jam. Ternyata hanya 5 jam. Ditulis di sana 9 jam plus lembur. Ini merupakan korupsi waktu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin. Kalian semua adalah mas'ul, orang yang diberikan amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah pimpinan dalam keluarganya, seorang ibu pimpinan dalam keluarganya, seorang kakak pimpinan bagi adiknya. Seorang pimpinan akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat terhadap bawahannya. Begitu juga seorang karyawan akan dimintai pertanggungjawabannya. Apakah apa yang kamu lakukan terhadap profesimu seperti yang sudah tertera dalam perjanjianmu? Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, termasuk bentuk amanah adalah tidak menggunakan inventarisir kantor, tidak menggunakan fasilitas kantor yang tidak sesuai dengan penggunaannya, yang tidak sesuai dengan keperluan terhadap pekerjaannya tersebut. Banyak di antara kita menggunakan, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bagaimana hukumnya Syekh? Ketika kami menggunakan fasilitas kantor yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kami. Apabila hal tersebut mendapat izin dari perusahaan, silahkan. Akan tapi kebanyakan di antara kita tiada izin, tidak ada omongan, tidak ada bentuk perizinan dari pihak yang diberikan amanah tersebut. Maka kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, innas sam'a, bahwasanya nanti pendengaran, wal basar, dan penglihatan, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya, semua akan menjadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan akhlak kita terhadap malaikat, ma yalfidu min ladaihi illa raqibun atidun, bahwasanya ada CCTV yang paling canggih adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat raqibun wa atidun yang mencatat amal-amal kita. Tidak ada ketika kita melenceng sebentar saja, menoleh sebentar saja tanpa ada catatan di sisi kedua malaikat tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, adalah merupakan bentuk syukur kita ketika sudah diberikan pekerjaan. Karena betapa banyaknya di antara saudara-saudara kita yang menginginkan pekerjaan kita sekarang ini, yang mendambakan kedudukan kita sekarang ini. Maka merupakan bentuk syukur atas pekerjaan yang telah kita dapat, yang telah kita raih. Itqanu fil amal, adalah kita bersungguh-sungguh, adalah meningkatkan etos kerja kita, meningkatkan value, meningkatkan nilai pada diri-diri kita, terus mengupgrade ilmu pada diri kita, baik berkenaan dengan pekerjaan kita maupun yang lainnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, suatu saat seorang gadis, seorang yang masih muda mendatangi orang yang lebih tua, seorang syekh. Kemudian mengatakan, wahai syekh, bantulah kami. Seorang syekh tersebut mengatakan, as-sayfa dhayatil laban, bahwasanya as-sayf, musim panas ini gak ada bantuan bagimu. Apa maksudnya? Merupakan amsalul Arab, merupakan kisah yang ada pada bangsa Arab terdahulu. Dikatakan dahulu wanita muda ini menikahi seorang yang kaya namun usianya sudah tua. Ketika melihat tetangganya ada yang lebih hijau, seorang pemuda namun miskin hartanya. Ternyata hidupnya susah, ternyata hidupnya tidak seperti yang lalu. Akhirnya ingin kembali
kepada syekh tersebut yang tua umurnya namun bisa memenuhi hajat hidupnya. Dikatakan as-saifa dhayatil laban, wahai engkau, bahwasanya musim panas ini gak ada bantuan bagimu. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, apa hikmah dan filosofis yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat tersebut. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, syukuri rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Belum tentu orang lain bisa menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita. Maka itqanu fil amal, meningkatkan etos kerja kita, meningkatkan semangat juang, semangat kerja kita. Ingat kaum muslimin, apa yang kita niatkan untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarga kita merupakan ibadah. Apa yang kita nafkahkan untuk anak istri kita merupakan ibadah. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam kaget ketika sholat malam tidak menemui perempuan yang biasanya sholat malam di masjidnya. Wanita ini tadinya rajin sampai membentangkan tali agar dia bisa sholat malam. Ditanya, aina hadhil imra'ah, di mana wanita ini? La yusallu ya Rasulullah. La tusalli ya Rasulullah. Wanita ini enggak sholat lagi di masjid ini wahai Rasulullah. Padahal malam-malam yang sebelumnya rajin wanita ini sholat malam di masjid Rasul SAW. Kemudian SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Inna ahabbal a'mali indallah. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Atqanahu wa in qalla. Adalah yang dia rajin, gigih dalam beramal walaupun kuantitasnya sedikit. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberikan ucapan doa kesejahteraan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, marilah kita memberikan sholawat, salam sejahtera bagi Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin wa an jami'i sahabati rasulillahi ajma'in. Wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril mu'minin, Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa wafiqhum bima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Allahumma rfa'annal bala wal waba ya sami'ad du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimu as-salata.